kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Halo Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat GKI yang ada di Solo Raya, selamat berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Kiranya dalam kondisi tetap baik-baik ya Bapak Ibu, dengan kondisi pandemi COVID yang semakin meningkat. Kiranya kita tetap merasakan kehadiran Tuhan. Dan marilah kita terus melekatkan diri dengan Tuhan melalui saat teduh, melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kami hari ini ingin supaya perjalanan kehidupan kami senantiasa ditemani, didampingi oleh Tuhan. Salah satunya adalah melalui firman Tuhan yang mengisi batin kami, yang memberitahukan kepada kami kehendak Tuhan. Pimpinlah dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saya beri judul dari bacaan kita ini adalah ibadah dan kesetiaan. Bacaan kita yang satu ayat ini sebetulnya memiliki latar belakang yang sangat panjang dan bertahun-tahun lamanya Bapak Ibu. Ini dari zaman Yesaya yang jauh lebih tua dari Nabi Yeremia sampai sekarang masa Nabi Yeremia. Jadi ayat yang kita baca ini salah satu ayat, dan kisah ini merupakan yang sudah sangat panjang berjalan bertahun-tahun dalam kehidupan bangsa Israel. Sampai Tuhan mengatakan firman ini kepada Yeremia untuk disampaikan lagi kepada umat Israel. Jadi Bapak Ibu, ayat 23 ini merupakan penggalan dari khotbah Yeremia yang Tuhan Allah perintahkan untuk Yeremia sampaikan kepada umat Israel. Ada banyak sekali isi dari khotbah itu, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa saja Bapak Ibu, yaitu mengenai beberapa hal. Dalam khotbah Yeremia ini Tuhan memerintahkan kepada Yeremia agar Yeremia jangan berdoa untuk bangsa Israel. Kenapa Yeremia jangan berdoa untuk bangsa Israel? Karena Tuhan mengatakan bahwa sekalipun Yeremia berdoa, Tuhan tidak akan mendengarkan doa-doa untuk bangsa Israel ini, untuk umatnya yang ia kasihi ini. Karena apa? Karena betul-betul umat Allah ini, bahkan keluarga, satu keluarga, itu melakukan hal yang betul-betul menyakitkan Tuhan. Seperti dikatakan bahwa ayahnya, bapak-bapak menyalakan api, anak-anak memungut kayu bakar, perempuan meremas adonan. Jadi seperti kerjasama satu keluarga ini, yang mereka lakukan itu bukan untuk menyenangkan atau menyukakan hati Tuhan, tetapi sebaliknya mereka menyakiti hati Tuhan. Dengan apa? Dengan adonan yang mereka kerjakan itu. Ayah, anak-anak kumpul kayu api, ayahnya nyalakan api, ibunya bikin adonan untuk menjadi bahan persembahan. Dan bahan persembahan ini bukan untuk Allah Yahweh, tetapi untuk Allah-Allah lain di bukit-bukit.
pengorbanan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam khotbah Yeremia ini juga Yeremia menyampaikan isi hati Allah yang Allah mengatakan bahwa di mana Allah mengatakan bahwa yang dilakukan bangsa Israel itu adalah sebetulnya melukai hati mereka sendiri, melukai diri mereka sendiri, mencederai mereka sendiri ketika mereka tidak setia kepada Tuhan Allah. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwa Allah menjadi sangat murka kepada umatnya. Saya waktu baca ini Bapak Ibu, saya baca yang kesekian kali, saya sampai pikir-pikir, Tuhan Allah itu sangat pengasih, sangat penyayang dan sangat sabar. Kalau sampai Tuhan marah seperti itu berarti perbuatannya sudah sangat tidak bisa dimaklumi lagi. Tidak bisa dimaafkan. Meski Tuhan Allah murka pun sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan masih sangat kuat di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nah, ayat kita ini merupakan penggalan dari khotbah Yeremia juga. Itu merupakan peringatan Tuhan kepada umat Israel bahwa begini, Tuhan tidak pernah minta bangsa Israel itu memberikan korban-korban persembahan. Ya. Korban-korban bakaran, korban sembelihan itu Tuhan tidak pernah minta. Apalagi Bapak Ibu Saudara, mereka ini memberikan korban persembahan, korban bakaran, itu anak laki-laki, anak perempuan mereka. Tuhan tidak pernah minta ini. Tapi mereka melakukannya. Padahal mereka umat Tuhan. Dan mereka melakukannya untuk Allah lain. Mereka tidak setia. Tapi mereka merasa bahwa mereka memberikan korban persembahan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan kembali melalui khotbah Yeremia ini. Tuhan mengatakan begini, bahwa Tuhan itu tidak minta mereka memberikan persembahan. Yang Tuhan minta adalah supaya umat Israel ini mendengarkan suara Tuhan. Artinya mendengarkan apa-apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Dan mendengarkan apa-apa yang Tuhan larang untuk dilakukan. Nah, kalau mereka melakukan hal itu, mereka mendengarkan perintah Tuhan, mereka melakukan perintah Tuhan, dan apa yang Tuhan larang tidak boleh dilakukan, mereka melakukan, maka Tuhan mengatakan, aku akan menjadi Allahmu. Tuhan akan menjadi Allah bangsa Israel, dan bangsa Israel akan menjadi umatnya. Pada waktu itu kan umat Israel adalah umat Allah kan gitu Bapak Ibu. Tapi ini ditegaskan lagi. Umat Allah itu harus ditunjukkan dengan perilaku taat kepada Allah. Lalu Tuhan juga mengatakan bahwa kalau mereka mengikuti seluruh jalan yang Tuhan perintahkan kepada mereka, maka mereka pasti bahagia. Ini ayat 23 ingin mengatakan seperti itu. Hanya itu yang Tuhan minta, tidak banyak. Tetapi pada kenyataannya bangsa Israel tidak setia pada Tuhan. Mereka melakukan ibadat, tetapi mereka tidak setia dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita semua belajar dan berkaca dari umat Israel, umat Allah pada waktu yang lalu. Kita belajar untuk kita beribadah, tetapi kita juga setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah-ibadah kita di hari Minggu, doa-doa kita, kesetiaan kita mendengarkan khotbah yang isinya adalah firman Tuhan, kesetiaan kita memberikan persembahan, itu Tuhan minta agar kita tetap setia di dalam perilaku kita setiap hari. Yang jadi persoalan dari bangsa Israel ini begini Bapak Ibu, mereka umat Allah, mereka juga beribadah, tapi ibadahnya cabang kepada Yahweh dan juga kepada Allah lain. Lalu kemudian ketika mereka ditawari atau digoda dengan cobaan gitu, contohnya dengan cobaan kemakmuran. Nah itu kan kemakmuran diberikan oleh Yahweh Allah kepada mereka. Tetapi lucunya kemakmuran itu membuat mereka pindah kepercayaannya kepada Allah lain. Dan mereka seolah-olah mengakui bahwa Allah lainlah yang memberikan kemakmuran itu kepada mereka. Itu juga Bapak Ibu yang saya kadang-kadang juga heran. Ketika seseorang berjuang, dia pada waktu itu umat Tuhan gitu ya, masuk gereja.
Di dalam perjuangannya yang panjang, lalu kemudian dia berhasil menjadi populer dan dari secara materi juga berhasil. Tapi tahu-tahu pindah ke lain hati ya. Pindah gitu. Nah, ini yang dikatakan bahwa orang beribadah tetapi tidak setia. Tidak mampu untuk setia di dalam imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, tema yang saya berikan ibadah dan kesetiaan ini berdasarkan kisah bangsa Israel ini mengingatkan kepada kita bahwa doa-doa kita, ibadat-ibadat kita, kesetiaan kita mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan dan seterusnya, perlu kita lanjutkan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Artinya begini, ketika kita tergoda di dalam kehidupan setiap hari, kita belajar untuk berjuang untuk tetap setia pada firman-firman Tuhan yang kita dengarkan, pada perintah-perintah Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan, pada larangan-larangan yang Tuhan perintahkan atau sampaikan kepada kita, sehingga ibadah kita dilengkapi dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apalagi dengan situasi yang semakin sulit seperti ini Bapak Ibu, kesetiaan kita terhadap firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, itu perlu tetap kita lakukan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, memampukan kita, dan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kemampuan kepada kami anak-anak-Mu, agar kesetiaan kami di dalam kami beribadah kepadamu. Ketika kami bersaat teduh, mendengarkan firman-Mu, berdoa, ketika kami beribadah, menyampaikan persembahan kami, setia mendengarkan firman Tuhan, memuji, dan seterusnya. Kiranya Tuhan itu diwujudkan di dalam kesetiaan kami ketika kami menjalani hari-hari hidup kami, dan kami diperhadapkan dengan banyak cobaan dan godaan untuk menjadi tidak setia kepada Tuhan. Bantulah kami, tolonglah kami, kuatkan kami, agar kami tetap setia. Termasuk Tuhan ketika kami sedang menjalani kehidupan di masa-masa pandemi COVID, di mana orang-orang yang terpapar semakin banyak. Bahkan mungkin anggota keluarga kami, sanak saudara kami, teman-teman kami yang dekat dengan kami juga terpapar. Tetapi dalam situasi yang sulit ini, ajarkan kami, mampukan kami untuk tetap setia di jalan Tuhan yang benar. Setia sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan kepada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah?